Halo, selamat datang di mata kuliah Matematika Diskrit. Hari ini kita akan membahas mengenai materi kombinatorial yang ini merupakan materi kita setelah ujian tengah semester. Yang pertama, sebelum masuk ke dalam materi mengenai kombinatorial, ada baiknya kita mengetahui penerapan dari kombinatorial itu sendiri. Misalnya ada masalah seperti ini. Sebuah sandi atau password panjangnya 6-8 karakter. Nah, karakternya boleh berupa huruf atau angka. Berapa banyak kemungkinan password atau sandi lewat yang dapat dibuat? Nah, untuk menjawab ini, biasanya digunakan adalah kombinatorial. Nah, contohnya misalnya kita buat A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dari sandi. Nah, masalahnya sekarang ditanyakan adalah berapa banyak yang dibuat ini, password yang mungkin dibuat, itu pertanyaannya. Jadi untuk menjawab itu diperlukanlah yang namanya kombinatorial. Nah, kita masuk ke definisi kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang menghitung jumlah penyusunan objek. Ya, seperti tadi penyusunannya tanpa harus mengenumerasi sebuah kemungkinan susunannya. Ini maksudnya tidak harus melis satu persatu, jadi kita tahu kemungkinan berapa susunannya, ya. Jadi itulah kombinatorial, ya. Tanpa di list satu-satu, kita sudah tahu berapa jumlah kemungkinan susunannya, ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi mengenai kombinatorial itu sendiri, perlu kita tahu bahwa dalam kombinatorial ada yang namanya kaidah dasar menghitung, di mana satu kaidah perkalian yaitu rule of product, itu ya seperti perkalian biasa, P dikali Q hasil, ya. Jika ada percobaan 1 dan percobaan 2, maka P dikali Q itulah hasilnya, ya. Kemudian rule of sum itu adalah P dikali Q hasil ditambah, ya. Rule of sum ini penjumlahan. Jadi P ditambah Q jadi hasil gitu. Selanjutnya, untuk memperjelas kita buat ke contoh, misalnya ada masalah seperti ini. Ketua angkatan klub mahasiswa tahun 2020 hanya satu orang, ya. Jadi satu orang, pria atau wanita, ya. Jadi pria atau wanita, bukan keduanya, ya. Jumlah pria dalam klub mahasiswa tahun 2020 ini adalah ada 65 orang dan jumlah wanitanya ada 15 orang. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Nah, cara untuk memilih satu orang dari semua orang yang ada ini, karena kan tidak dipermasalahkan pria atau wanita, sehingga langsung saja menggunakan kaidah penjumlahan. Maka jumlah yang pria ditambah jumlah yang wanita itu menjadi 80, sehingga caranya adalah 80 cara. Kemudian yang kedua, dua orang perwakilan klub mahasiswa tahun 2020 mendatangi Bapak dosen untuk protes mengenai nilai ujian. Ya, mungkin ada salah satu di antara kita yang protes. Kemudian wakil yang dipilih dari mereka adalah satu orang pria dan satu orang wanita. Ya, kelasnya tetap yang tadi. Berapa banyak cara memilih dua orang tersebut? Nah, mereka mau memikirkan berapa banyak cara untuk memilih dua orang tersebut, yang satu pria, yang satu wanita. Nah, otomatis untuk memilihnya langsung saja dikalikan, karena untuk kita lihat dulu, tadi kita sudah tahu untuk memilih satu orang dari sekelompok orang adalah sebanyak caranya itu, ya. Sehingga pria kan ada 65, berarti 65 cara untuk yang pria, 15 cara untuk yang wanita. Nah, untuk memilih keduanya, pria dan wanita, maka cukup digunakan kaidah perkalian. Sehingga 65 dikali 15 terdapat 975 cara untuk memilih dua orang wakil tersebut. Jika diperluas kaidah dasar menghitung yang sudah digunakan tadi, dia akan menjadi ada n percobaan. Tadi kan ada percobaan 1, percobaan 2, tinggal menambahkan P dan Q. Nah,
Jika percobaan itu semakin banyak, maka tinggal digunakan P1 dikali P2 sampai dengan Pn ya. Pn hasil, berapa kali kita mengadakan percobaan. Kemudian kaidah untuk penjumlahan juga seperti itu. Langsung saja P1 tambah P2 sampai dengan Pn hasil ya. Kita langsung untuk mencontohkannya, untuk yang sudah sampai dengan N percobaan, ini misalnya bit binner hanya 0 dan 1, berarti ada 2 ya, ada 2 yang dibuat kemungkinannya. Nah, berapa banyak string binner yang dapat dibentuk jika panjang string 5 bit? Nah, ini panjang string 5 bit itu berarti ada 5 kotak ke samping ya, berarti 5 yang bisa diisi oleh 2 buah angka 0 dan 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bit ya, sehingga 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5, jumlahnya 32 buah ya, untuk yang A. Yang B, jika panjang stringnya 8 bit atau sama dengan 1 byte, maka tinggal 2 pangkat 8. Ini juga kaidah perkalian tadi ya, sehingga dapatlah 2, 5, 6. Nah, pertanyaannya N-nya untuk yang A ini N-nya 5, untuk yang B N-nya ini adalah 8, karena ada 8 kali. Oke. Selanjutnya, untuk lebih paham, kita buat contoh ya. Ini kaidah perkalian juga ya, kaidah perhitungan yang kita buat di sini. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 sampai dengan 9999. Nah, termasuk angka 1000-nya dan 999 ya. Nah, yang pertama, untuk semua angkanya berbeda ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu yang pertama. Ini yang A, semua angka berbeda, berarti tidak boleh ada yang sama angkanya. Misalnya 5, 5, 5, 5 itu tidak boleh. Jadi harus berlainan angka dalam satu barisan tersebut. Sehingga kita lihat dulu untuk posisi satuan. Di posisi satuan angka yang mungkin ada 5 angka. Kenapa? Karena ingat tadi disuruh ganjil ya. Di sini disebutkan harus bilangan ganjil. Maka bilangan ganjil berarti posisi satuannya harus ganjil ya kan? Sehingga misalnya ada di sini tadi ini kan ada A terdiri dari 4 angka, misalnya ini 4. Nah, posisi di sini itu harus ganjil ya, maka sehingga bilangan itu jadi ganjil. Nah, maka untuk satuan yang mungkin adalah 13579, jumlahnya ada 5 ya. Nah, kemudian untuk posisi ribuan ya, perlu kita lihat posisi ribuan yang mungkin itu ada 8. Kenapa 8? Coba kita perhatikan bahwa tadi kan di posisi satuan sudah kita pakai 1 ya. Sekarang kita membahas yang ribuan. Nah, di ribuan ini tinggal 9 lagi, karena tidak boleh ada angka yang sama, tinggal 9. Sementara coba Anda perhatikan angka itu dari 0 sampai dengan 9 ya, mau yang mana saja. Cuman ada pengecualian untuk posisi ribuan, 0 tidak mungkin diisi lagi, sehingga di sini mulai dari 1. Ketika 0 tidak ikut, berarti jumlah di posisi ribuan ini hanya tinggal 8 ya, yaitu dari 1 sampai dengan 8 ya. Atau yang lainnya, ini pokoknya sudah dipakai 1 untuk satuan tadi. Kemudian untuk posisi ratusan ya, kita lihat untuk posisi ratusan 0 masih termasuk ya, 0 masih termasuk, namun sudah dipakai 2 angka untuk satuan dan ribuan tadi, sehingga harus dikurangi 2 ya. 10 dikurangi 2, maka jumlah ratusan juga isinya adalah 8 ya. Di sini ratusan tetap 8 juga. Kemudian untuk posisi puluhan itu otomatis karena sudah dipakai di sini, dia sama posisinya dengan ratusan ini, tinggal 7 ya, tinggal 7, sehingga ini supaya tidak ada yang sama, maka jumlah seluruhnya adalah tinggal dikalikan 5 dikali 8 dikali 8 dikali 7 sama dengan
2240 buah. Itulah untuk yang soal jika semua angkanya berbeda. Nah, apabila angkanya boleh berulang atau sama ya, maka kita lihat dulu posisi satuan yang terpenting dulu ya, karena harus tetap ganjil tadi, maka tetap sama ya, posisi yang mungkin itu ada 5, ini di posisinya 5 ganjil ya. Kemudian kita lihat yang posisi ribuan ya. Nah, posisi ribuan kita buat dulu seperti ini biar lebih biar sama kayak yang di atas. Ini ada 4 angka ya. Posisi ganjil tadi 5 ya, kita buat 5. Oke, nah sekarang posisi ribuan di sini dia. Posisi ribuan yang mungkin itu ada 9. Karena jumlah angka semua kan ada 10, mulai dari 0 sampai dengan 9. Maka yang mungkin itu hanya 9. Kenapa? Karena 0 tidak mungkin dibuat, karena dia harus lebih besar dari 1000. Maka di sini ada 9. Di posisi ribuan ini ada 9 ya. Kita lihat kemudian di posisi ratusan. Di sini posisi ratusan ya. Yang mungkin di posisi ratusan ini dari 0 sampai 9 semuanya mungkin, sehingga nilai di sini 10. Kenapa tetap 10? Ini bedanya dengan yang di atas, karena angka itu boleh berulang ya. Jadi boleh berulang, sehingga di sini boleh tetap 10 ya. Boleh berulang soalnya, tidak ada pengurangan ya. Dan di sini juga sama, di sini juga di posisi puluhan juga 10, karena boleh berulang, sehingga tinggal dikalikan 9 dikali 10 dikali 10 dikali 5, hasilnya 4500 buah susunan bilangan ya. Seperti itu untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Kemudian ini yang tadi masalah kita di awal ya, masalah kita di awal waktu pada saat pendahuluan tadi, di mana sandi lewat atau password sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka ya. Dan huruf besar atau huruf kecil tidak dibedakan katanya. Ini diabaikan berarti. Berapa banyak sandi lewat yang dapat dibuat? Nah, kita lihat dulu jumlah karakter yang dibuat dari sana berapa ya. Coba kita perhatikan bahwa huruf itu ada 26 ya. Dari A sampai Z itu 26. Kemudian angka itu ada 10 dari 0 sampai 9. Maka ada 36 karakter yang bisa kita masukkan ke dalam password tersebut. Nah, ini untuk satu buah karakter. Kalau satu buah karakter itu berarti 36. Nah, bagaimana untuk susunan 6 karakter? Ini berarti 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buatlah untuk masing-masingnya kan 36 karakter ya, untuk 36 cara juga berarti. Maka untuk 6 ini tinggal dikalikan 36 pangkat 6 ya. Hasilnya segini ya, sekitar 2 miliar 1 juta 2 miliar 176 juta 782.336 ya. Nah, kemudian untuk yang 7 karakter juga seperti itu, tinggal 36 pangkat 7 ya, dapat segini. Kemudian 36 pangkat 8 juga segini dapatnya ya. Sehingga dapatlah untuk semuanya yang tinggal dijumlahkan saja ya. Ini kita masuk ke kaidah penjumlahan sehingga dapatlah hasilnya demikian seperti di sini ya. Jadi caranya seperti itu untuk menghitung persoalan kita yang ada di awal. Nah, selanjutnya kita masuk ke permutasi ya. Ini mengenai permutasi adalah termasuk dalam penyusunan objek juga ya. Namun ada ciri khasnya ya. Namun sebelum kesana kita lihat dulu, di sini ada bola merah, biru dan putih. Pertanyaannya, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak tersebut ya. Ada 3 kotak, 1, 2, 3, bolanya merah, biru dan putih. Nah,
Berarti kita buat seperti ini. Isi di kotak 1 yang mungkin adalah B, M, B, P ya. Ini dia yang pertama. Kemudian di kotak kedua yang mungkin masalahnya adalah B, P, M, P, M, B ya. Ini yang selain dari M. Ini yang selain dari B, ini yang selain dari P. Kemudian untuk kotak ketiga itu adalah B yang belum masuk ke M ya, berarti P dan seterusnya. Sehingga urutannya ada MBP, MPB, BMP, BPM, PMB dan PBM. Nah, jumlah kemungkinan urutan berbeda ya, ini ada kata berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak itu adalah 6 ya, 3, 2, 1 ya. 3, ini 2, 1 ya. Ini tadi 3 anggotanya. Ini anggotanya tiap-tiapnya ada 2, ini ada 1. Nah, kemudian ini boleh dibuat menjadi 3 faktorial ya, yang hasilnya adalah 6. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 urutan berbeda. Nah, jadi definisi dari permutasi ini adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek ya. Jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi dia memperhatikan urutan ya. Kemudian permutasi merupakan bentuk khas khusus aplikasi kaidah perkalian ya. Misalkan jumlah objek adalah n ya, maka urutan pertamanya adalah n objek, keduanya adalah n kurang 1, n kurang 2 sampai seterusnya, sehingga terakhir dari satu objek yang tersisa ya. Jadi ini kalau misalnya kita buat perumusannya sehingga menjadi seperti ini ya. Pertama kan n dikali n kurang 1 ya, dikali n kurang 2 sampai dengan 2 kali 1 hingga menjadi n faktorial ya. Misalnya 5 faktorial itu berarti 5 dikali 5 kurang 1 itu 4, 5 kurang 1, 5 kurang 2 itu 3, 5 kurang 4 itu, 5 kurang 3 itu 2, dan seterusnya, sehingga 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, itulah 5 faktorial contohnya. Nah, ini contoh lain. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus ya? Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Nah, cara menyelesaikannya adalah tinggal kita buat, ini kan ada 5 huruf ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 penempatan. 5 penempatan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang pertama yang mungkin adalah 5 kata, yaitu H, A, P, U, E ya. Jadi boleh. Nah, untuk yang keempat, posisi ini ya, posisi di 4 ini tidak mungkin lagi kita gunakan semuanya, karena permutasi ini harus berbeda ya, memperhatikan urutan. Sehingga di sini yang bisa adalah 4, di sini yang bisa adalah 3, dan di sini 2, dan akhirnya adalah 1. Maka didapatlah 120 buah kata yang berbeda dari kata hapus ya. Nah, untuk cara keduanya boleh digunakan permutasi 5 dari 5, maka hasilnya adalah 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu hasilnya sama dengan ini, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, tepatnya 120 ya. Nah, contoh berikutnya, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa. Nah, ini sangat gampang, langsung saja permutasi dari 25 dari 25 ya. Mengurutkan 25 mahasiswa itu berarti cara mengurutkan 25 mahasiswa dari 25, sehingga hasilnya adalah 25 faktorial ya. Selanjutnya kita masuk ke permutasi R dari N elemen ya. Kita lihat untuk permutasi R dari N elemen, misalnya ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan ada 3 buah kotak ya. Ada 6 buah dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 bola.
berapa jumlah urutan yang berbeda mungkin dibuat dalam penempatan dalam kotak-kotak tersebut. Nah, ini ada 3 kotak ya, 1, 2, 3, dan berapa yang diisi dari bola-bola tersebut? Ada 6 bola katanya. Jadi penyelesaiannya untuk kotak pertama ya dapat diisi oleh 1 bola dari 6 bola ya, sehingga ada 6 pilihan. Maka kita cukup membuat di sini ada di kotak pertama 6 ya. Kemudian kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari 5 bola. Kenapa 5? Karena 1 sudah dipakai di 6. Karena ini adalah permutasi melihat urutan ya. Jadi urutannya harus berbeda, urutan bolanya, sehingga di sini tinggal ada 5. Begitu juga dengan kotak ketiga tinggal 4 ya, karena sudah dipakai kotak 1 1, kotak 2 1, sehingga tinggal 4. Maka jumlah urutan berbeda dari perempatan bola tersebut adalah 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Nah, dari masalah yang tadi sebenarnya kita bisa merampatkan masalah tersebut menjadi sederhana ya. Ini kita buat dengan simbol. Misalnya ada n buah bola ya, ada n buah bola ya, yang berbeda warnanya, dan ada r buah kotak ya. Kotak itu dianggap sebagai r, di mana r-nya ini lebih kecil atau sama dengan n ya. Tidak boleh lebih besar r-nya. Maka kotak ke-1 akan dapat diisi oleh salah satu dari n bola. Makanya jadi ada n pilihan untuk kotak pertama ya, seperti tadi 6 berarti ada 6 pilihan. Kotak kedua dikurang 1, n dikurang 1, ini seperti ada n kurang 1 pilihan. Kotak ketiga ada n kurang 2 pilihan ya. Dan untuk kotak selanjutnya itu boleh kita lihat, berarti ini kan kotak pertama, kotak kedua ya. Maka boleh kita buat untuk kotak yang berikutnya diganti menjadi n dikurang r tambah 1 pilihan ya. Karena kalau kita lihat r buah berarti kotak 1 tambah 1, kotak 2 tambah 2, dan seterusnya ya. Jadi jumlah seluruhnya ya adalah seperti ini. Ini berarti tadi kan kotak yang terakhir itu adalah n dikurang r tambah 1. Berarti r-nya ada 3, n dikurang r tambah 1. R-nya tadi kalau untuk yang soal kita adalah 3 ditambah 1 berarti ada 4, berarti tinggal 1 ya. Begitu juga dengan ini, maka n dikali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai dengan n dikurang r dikurang 1. Ini kan tinggal dikalikan n kali e dikurang dikurang 1. Ini kurang 1 kali ya. Selanjutnya permutasi R dari n elemen ini setelah kita buat contoh tadi adalah jumlah kemungkinan urutan buah elemen yang dipilih dari n buah elemen dengan R lebih kecil atau sama dengan n, yang di dalamnya terdapat kemungkinan urutan di mana tidak ada elemen yang sama ya. Jadi urutan dengan tidak ada elemen yang sama, maka dapatlah rumusnya seperti ini ya. N faktorial. N faktorial ini diperoleh dari ini ya. N faktorial. Kemudian ini contohnya, kita lihat berapa banyak jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut ya. 5
dengan kaidah perkalian yang sama seperti tadi, berarti 5, 4, 3 diperoleh 122. Dengan rumus permutasi, berarti permutasi 5 dari 3, sehingga 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 122 ya. Nah, untuk yang boleh ada pengulangan, ini kaidah perkalian ini dapat ya 125. Namun untuk yang permutasi tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi yang tadi. Untuk yang boleh ada pengulangan ya. Jadi kalau boleh ada pengulangan, menggunakan kaidah perkalian saja, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya 125. Kemudian kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf berbeda, diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula ya. Coba perhatikan, berarti kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7, berarti inilah itu ya, 4 dan 3, berarti ada 7 karakter ya, terdiri dari 4 huruf yang berbeda. Berarti untuk huruf itu 4 karakternya, dimana pilihan huruf itu ada 26, maka permutasi dari 26 dan 4 ya. Kemudian 3 angka yang berbeda, berarti angka ada 3 karakter, sementara pilihan angka itu ada 10, maka permutasi dari 10 dan 3 ya. Jadi untuk menentukan kode buku ini, berarti kan kode buku itu tidak boleh ada yang sama nih ya, tidak boleh ada yang sama, sehingga permutasi 26 dan 4 dikali permutasi 10 dan 3, hasilnya seperti ini ya. Rumus permutasi sudah disebutkan tadi, silakan gunakan rumus tersebut, pasti hasilnya dapatlah 253.336.000 kode buku ya. Setelah kombinasi, kita membahas mengenai setelah permutasi. Baik, setelah permutasi kita akan membahas mengenai kombinasi, di mana kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi, di mana dalam permutasi kemunculannya diperhitungkan ya kan. Jadi urutan itu sangat diperhitungkan di dalam permutasi, sementara untuk rekombinasi urutan kemunculan itu diabaikan ya. Jadi ketika ada misalnya 21 sama 12 itu sama saja dihitung 1 ya. Jadi urutan kemunculan itu diabaikan, jadi cuman melihat dari jumlah anggotanya. Nah, secara umum jumlah cara memasukkan R bola yang berwarna sama ke dalam N kotak adalah seperti ini ya. Jadi dia adalah N dikali N kurang 1 seterusnya per R faktorial. Nah, ini bisa diganti rumusnya menjadi N faktorial, ini kan menjadi N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial ya. Jadi rumusnya adalah ini, N faktorial per N dikurang R faktorial ya, N dikali N dikurang R faktorial. Maka cara menyimbolkannya adalah seperti ini ya, kombinasi N, R, atau seperti ini juga boleh, ini juga kombinasi N dan R ya. Kita buat misalnya kombinasi N, R, sering dibaca N diambil R, boleh juga, artinya R objek diambil dari N buah objek ya. Maka definisi kita adalah kombinasi R elemen dari N elemen, atau kombinasi N diambil dari R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut dari R elemen, yang mana diambil dari ada N buah elemen. Jadi ada elemen dengan N buah, dimana urutannya ada R elemennya ya. Untuk interpretasi dari kombinasi itu sendiri sebenarnya sangat gampang kita melihatnya. Misalnya dia ada kombinasi N R ya, atau kombinasi R dari N elemen. Kita lihat banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dibentuk dari himpunan dengan L elemen ya. Jadi yang ditanya di sini adalah berarti
banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan N elemen. Jadi himpunan bagian ya. Jadi misalkan ada A ya, dengan anggota himpunannya 1, 2, 3. Jumlah himpunan bagian dari 2 elemen ya, berarti ada 2 elemen dari himpunan tersebut adalah ini dia 1, 2. Jadi E dan 2, 1 ini dianggap 1, sehingga 1, kemudian 1, 3, 3, 1 ini dianggap 1 juga karena tidak memperhatikan urutan, maka ada 2, 2, 3 dan 3, 2 juga dianggap 1, sehingga ada 3 buah elemen atau 3 buah himpunan bagian dengan 2 elemen, dimana kalau himpunannya 1, 2, 3. Nah, ketika kita masukkan ke kombinasi 3, 2, maka itu hasilnya benar ya, 3 faktorial ya, ini rumusnya tadi ya, n faktorial per n dikurang r faktorial dikali r faktorial. N dikurang r itu 3 dikurang 2 menjadi 1 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya adalah 3 buah, sehingga rumus kombinasi yang kita buat tadi sudah bisa kita terapkan, itu sudah benar ya. Contoh lainnya, ini misalnya berapa banyak cara membentuk panitia atau komite yang beranggotakan 5 orang ya, dari sebuah fraksi DPR yang beranggotakan 25 orang ya. Berapa banyak cara membentuk panitia komite yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Nah, ini kan untuk mengisi panitia yang banyaknya 5 orang. Mana yang 5 orang ini kan tidak perlu diurutkan. Misalnya jika ada si A, B, C, dan D, maka ketika diobrak-abrik mereka dalam satu tim itu tidak masalah, tapi tetap hitungannya 1. Maka yang digunakan dalam soal ini adalah kombinasi ya, sehingga kita langsung saja misalnya 5 orang yang dipilih ini adalah A, B, C, D, E, maka urutan penempatan masing-masing dalam penelitian ini tidak penting ya. Jadi sama aja A, B, C, D ini sama dengan B, A, C, E, D, atau A, B, C, E, B dan seterusnya, ini sama saja. Sehingga banyak cara untuk memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 anggota ini adalah kombinasi dari 25 dan 5. Hasilnya adalah 53.130 cara. Ini dengan menggunakan rumus kita yang tadi ya. Silakan Anda pelajari. Kemudian ada sedikit mengenai koefisien binomial ya. Koefisien binomial ini adalah sebenarnya merupakan kombinasi yang melibatkan perpangkatan dari n ya. Misalnya kita lihat ya, untuk x tambah y pangkat 0 itu adalah 1 ya, karena berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya. Untuk x tambah y pangkat 1 itu x tambah y. Untuk xy pangkat 2 itu hasilnya seperti ini, x kuadrat tambah 2xy tambah y pangkat 2 sampai seterusnya. Dia itu mempunyai pola ya. Ini ada 3, berarti 3x kuadrat y, 3x y kuadrat. Ini dia berganti ya. Tadi di sini x-nya yang kuadrat, sekarang sini y-nya yang kuadrat, jadi y pangkat 3 untuk pangkat 3 dan seterusnya ya. Dari sini kan nampak nih, ini ada pola ya. Kalau kita buat jadi bentuk piramida, maka ini seperti ini, 1 1 1, ini 1 2 1, ini 1 2 1, ini baris kedua, ini baris ketiga 1 3 3 1, baris keempat 1 4 6 4 1, baris kelima ini 1 5 10 10 5 1 ya. Ini dapat kita rumuskan, jadinya rumusannya ketika x tambah y pangkat n ya, ini menjadi kombinasi dari n, 0 x pangkat n tambah kombinasi dari n, 1 x pangkat n kurang 1 y pangkat 1 tambah dan seterusnya. Ini kombinasi dari nk x pangkat n kurang k y pangkat k ya, sehingga ditambah kombinasi n, n
Y pangkat N ya. Hasilnya ini kita bisa singkatkan seperti ini ya, kombinasi dari N kali K kali X pangkat N kurang K kali Y pangkat K. Nah, koefisien untuk X pangkat N kurang K Y pangkat K adalah kombinasi N K. Nah, bilangan tersebut disebut dengan koefisien binomial ya. Misalnya ini kita contohkan, jadi kita bisa menjabarkan persamaan dengan kuadrat atau akar pangkat yang tinggi ya. Persamaan dengan pangkat tinggi, misalkan ini disuruh dijabarkan 3x kuadrat 3x dikurang 2 pangkat 3. Nah, di sini berarti A nya adalah 3x, B nya adalah min 2. Berarti A tambah B pangkat 3 ini adalah kombinasi dari 3,0, 3 nya karena pangkat 3 ya, 3,0 tadi sudah ada, 3,1, 3,2 dan 3,3 ya. Kemudian A pangkat 3, A pangkat 2 B pangkat 1, A pangkat 1 B pangkat 2, dan ini B pangkat 3. Maka diperoleh, ini kan kita sudah tahu bahwa kombinasi 3,0 itu adalah 1 ya, dari rumus kombinasi, kemudian dikali 3x pangkat 3. 3x nya ini tadi A sama dengan 3x, maka diganti menjadi 3x. Ini juga A nya 3x, B nya min 2 ya, ini B sama dengan min 2, sama juga ini A nya 3x dan B nya min 2, sehingga diperolehlah berarti 3x pangkat 3 itu adalah 27x pangkat 3 dikurang 53x pangkat 2 tambah 36x dikurang 8. Diperolehlah hasilnya sebagai berikut ya. Demikian mengenai kombinasi yang perlu Anda pahami. Sebenarnya ini tidak usah, ini cukup kalian pahami ya, ini sama saja dengan yang tadi. Sebenarnya menggunakan rumus dari kombinasi untuk bilangan binomial monoton ya. Nah, untuk latihan silahkan Anda kerjakan soal 1 sampai dengan 4 ini ya. Ini soal 1 dengan 4 ini Anda kerjakan ya. Dan ini adalah penugasan untuk minggu ini, namun Bapak berikan tenggang waktu selama 2 minggu ya untuk mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Nomor 1 sampai